Nesa. Ya, ma'am. Happy Teachers Day, Miss. Thank you, ma'am. Sama-sama, ma'am. Miss kan mengajar 4 jenjang ya. Dari TK, SD, ngajar lesnya SD, SMP, SMA. Apa suka duka masing-masing jenjang tersebut, Miss? Thank you pertanyaannya, ma'am. Kalau dari yang level tinggi dulu, ma'am, SMA itu dukanya atau yang sering dialami mungkin karena SMA nih banyak kesibukan, sekolah udah sampai sore, jadi untuk tiap hari les tuh yang agak susah mencari waktunya. Kalau sukanya anaknya sudah mandiri, jadi tinggal dikasih soal sudah bisa mengerjakan sendiri, tinggal dibimbing sedikit-sedikit aja, tinggal diulang-ulang sedikit aja, dia dikasih contoh soal satu udah bisa ngikuti untuk contoh soal berikutnya. Kalau SMP dukanya bukan duka sih, maksudnya kesulitan challenge-nya mengajar SMP itu dia mulai masa puber ya, ma'am. Jadi dia misalnya kalau ditolak orang lah, atau misalnya dia putus cinta atau apa, ngaruh ke konsentrasi belajarnya. Okay. Ya, jadinya susah. Jadi susah masuknya, jadinya perlu effort yang lebih besar untuk membuat dia konsen. Tapi kalau misalnya dia lagi senang, lagi berbunga-bunga, malah lebih semangat belajarnya. Itu ada positif negatifnya, ma'am. Iya, apalagi kalau orang yang dia taksir itu orangnya rajin belajar ya, jadi membawa dampak positif ke dia ya, Miss ya. Membawa dampak positif, dan dia jadi lebih semangat terus membuktikan dia tuh, malah dia lebih semangat ngejar 100, ngejar ini, membuktikan dia tuh layak disuka, kayak gitu-gitulah memang. Oke. Terus kesenangan sukanya ngajar SMP tuh anaknya juga itu rata-rata mandiri, jadi satu kali diajarkan, dikasih contoh-contoh soal lagi, selebihnya udah bisa mengerjakan sendiri. Jadi enak mengajar SMP SMA seperti itu. Kalau SD yang paling kecil kan saya ngajar kelas 4 SD. Kalau 4 SD itu kedukanya kalau misalnya anaknya kalau misalnya bawa smartphone atau gadget, kebetulan dia kan kadang ada soalnya di handphone, jadi kerjakan soal dari handphone. Tapi kalau misalnya kita lagi fokus ke lain misalnya kan, ma'am, dia malah bukan ngerjain soal yang di HP dia, ma'am, kadang malah ngerjain malah game lah atau atau buka YouTube atau apa, itu yang challenge mengajar SD kayak gitu. Tapi kalau misalnya kadang kita kan udah selesai soal yang dari HP, kalau SD itu memang disuruh ditaruh tas lagi, karena kita kasih soalnya di buku aja lagi. Karena kalau SMP itu dia kalau SMP SMA dia bisa mengatur kapan dia belajar, kapan dia main, tapi bisa dia diatur. Tapi kalau SD itu kan mungkin baru-baru pegang gadget ya, ma'am, dia fokusnya tuh lebih besar ke gadget daripada belajar gitu. Iya, belum pandai bagi waktu ya. Jadi keadaan. Jadi kalau misalnya nggak ada tugas di handphone lagi, saya suruh masuk ke tas, buat soal di buku kayak gitu, ma'am. Terus sukanya ngajar SD itu pelajarannya kan tidak sebanyak SMP kayak gitu. Jadi lebih mudah mengulang-ulangnya, terus lebih enak ngasih soalnya juga. Kalau SMP itu dia besar cakupannya, apalagi kurikulum merdeka, ma'am, juga luas. Suka guru kayak gitu, ma'am. Luas cakupannya. Kadang SMP ini dan SMP ini beda, padahal sama-sama kelas 7 misalnya. Iya. Jadi perlu ini ya, buat soal yang berbeda untuk tingkat yang sama ya. Jadi soalnya pribadi jatuhnya bisa sama. Lebih banyak buat soal jadinya. Terus kalau SD kan jelas nih materinya ini. Kalau SMP itu banyak, ma'am. Kadang nggak ada di buku pun, ma'am. Kadang ada, kita cari referensi lain kayak gitu. Jadi itu bagi saya challenge bagi saya untuk menambah ilmu kayak berarti gitu kan. Iya, harus luas wawasannya. Luas wawasannya. Wawasan gurunya ya. Kalau SD ya enaknya itu karena materinya jelas, walaupun kurikulum merdeka, tapi kita bukunya udah ada kan, jadi tinggal itu aja diulang-ulang, dipelajari kayak gitu, ma'am. Tapi ya kalau misalnya yang TK tuh challenge-nya misalnya anaknya kurang tidur di rumah, jadi dia nak mood belajar di rumah di sekolah, atau jadi ngantuk di sekolah. Terus misalnya dia lagi
lagi rewel kayak gitu, jadi nak masuk yang kita ajari, nak mau belajar itu challenge untuk TK. Kalau misalnya senangnya lihat progresnya dia yang dari awal nak masuk nggak bisa baca, atau dari awal nak tahu angka, udah tahu angka terus tahu baca, akhirnya bisa lancar baca. Terus misalnya dulu eja, sekarang nggak eja. Terus dari moralnya juga, dari kebiasaan dia udah bisa antri sendiri tanpa disuruh. Dari segi dia bilang terima kasih, help miss, tak tolong miss, thank you miss. Itu tuh di sini kan di Tekanan memang diajarkan, dan dia tanpa disuruh sekarang udah terbiasa bilang kayak gitu. Itu suatu yang bagi saya suatu kesenangan ke apa Ya, berarti progres dia dalam akademik, ya, akademis juga, sosial ya, dan moral juga. dan spiritual ya, Juga moralnya. iya, sebelum apa juga kan, sebelum tanpa diingatkan dia sebelum makan dia baca doa sebelum makan, kayak gitu kan, spiritualnya juga itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tuh yang yang kita selalu terapkan, dan anak-anak ternyata ikutin juga, mudah-mudahan diikutin juga di rumah kayak gitu kan. Jadi senang yang ngajar TK tuh ya itu, apalagi kalau saya nggak ada dicariin kayak gitu. Dirindukan Walaupun ya. misalnya ke toilet dicariin, Dirindukan kayak gitu. Itu yang anak TK tuh rasa kedekatannya chemistry-nya lebih tinggi. Iya, chemistry-nya lebih kuat ya, lebih kalau kuat. sama anak kecil ya. Thank you ma'am. Saya bisa merasakan berbagai level anak, jadi sehingga saya Satu-satunya kali ya di sini ya yang mengajar 4 level ya Miss ya, 4 tingkat. ya. Jadi itu saja semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ke depannya gitu. Sadu. Thank you ya Miss, Ya, sudah sama-sama. sudah bisa bergabung dengan TK London School dan tempat les London Academy. Cukup lama, berapa tahun Miss? 5. Oh, udah 5? Mau masuk 5 ya. Mau masuk 5? tahun. Oke. 2019. Luar biasa Mau ya masuk Miss. 5 tahun. Nggak terasa waktu udah mau 5 tahun. Iya. Thank you ya Miss ya. Thank you, ma'am. Bye-bye, Sama-sama, ma'am. Miss. Ma'am.